Pernah kebayang nggak sih, ada sebuah jalur pendidikan yang begitu kamu lulus, udah nggak perlu lagi pusing-pusing cari kerja. Karena apa? Karena karir sebagai abdi negara itu udah pasti di tangan. Nah, itulah janji utama dari sekolah kedinasan, yang jadi magnet buat puluhan ribu lulusan SMA di Indonesia setiap tahunnya. Hari ini kita bakal bedah tuntas, seluk-beluk jalur istimewa ini. Oke, biar gampang kita ikutin, pembahasannya kita bagi jadi 5 bagian ya. Pertama, kita cari tahu kenapa sih sekolah ini diminati banget. Terus, kita timbang untung ruginya. Habis itu, kita masuk ke jantung seleksinya. Mulai dari tes kemampuan dasar, tes fisik dan mental, sampai ke langkah paling krusial di awal, yaitu administrasi. Yuk, kita langsung mulai aja. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar dulu ya. Kenapa sih sekolah kedinasan ini punya daya tarik yang kuat banget? Apa yang bikin puluhan ribu anak muda rela bersaing mati-matian tiap tahun cuma buat dapat satu kursi di sini? Jawabannya cuma satu kata, kepastian. Coba deh bayangin, buat kita yang baru lulus sekolah, pertanyaan paling gede di kepala itu biasanya apa? Setelah ini kerja apa ya? Nah, kekhawatiran inilah yang coba dijawab tuntas sama sekolah kedinasan. Mereka itu nggak cuma nawarin ijazah, tapi juga sebuah jaminan. Jadi, apa itu sekolah kedinasan? Gampangnya gini, ini bukan kampus biasa. Ini adalah institusi pendidikan yang dipegang langsung sama pemerintah. Tujuannya ya buat nyetak calon-calon aparatur sipil negara. Nah, kata kuncinya di sini adalah ikatan dinas. Artinya, sejak hari pertama kamu masuk, kamu itu udah terikat kontrak sama negara. Dan inilah dia, the ultimate prize-nya. Inilah yang bikin semua perjuangannya terasa setimpal. Begitu kamu lulus, udah nggak perlu lagi tuh yang namanya sebar CV atau datang ke job fair. Status kamu otomatis jadi calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan bakal langsung ditempatin di instansi pemerintah yang menaungin sekolahmu. Sebuah kepastian karir yang jujur aja susah banget ditandingi. Tentu aja ya, jaminan karir sekeren itu nggak datang gitu aja. Sekarang kita udah tahu nih hadiah utamanya. Yuk kita lihat harga yang harus dibayar. Ada keuntungan yang luar biasa, tapi di sisi lain ada juga aturan main yang super ketat. Nah, di slide ini kelihatan jelas banget pertukarannya. Di satu sisi keuntungannya bikin ngiler. Kuliah gratis, dapat asrama, seragam, bahkan ada tunjangan alias uang saku bulanan. Kamu praktis nggak perlu keluar biaya sama sekali. Tapi, di sisi lain konsekuensinya juga nggak main-main. Kamu masuk ke sistem dengan disiplin yang ketat banget, di mana satu aja pelanggaran bisa berarti akhir dari mimpi kamu, alias di drop out. Terus, gimana caranya biar bisa masuk? Wah, jalannya panjang. Ada beberapa gerbang penyaringan yang harus kamu lewati. Dan gerbang pertama yang paling utama adalah seleksi kompetensi dasar, atau yang sering kita dengar SKD. SKD ini saringan level nasional yang wajib dilewati semua pendaftar. Biar adil dan transparan, tesnya pakai sistem komputer dari BKN, namanya CAT atau Computer Assisted Test. Artinya apa? Nggak ada celah buat curang dan nilaimu bisa langsung kelihatan di layar begitu tes selesai. SKD itu isinya ada 3 bagian. Yang pertama, ini unik banget, namanya tes karakteristik pribadi atau TKP. Di sini nggak ada jawaban benar atau salah. Tujuannya itu buat membaca kepribadian kamu, buat lihat kamu punya integritas, profesionalisme, dan yang paling penting, punya jiwa melayani nggak, yang emang dibutuhin banget sama seorang abdi negara. Selanjutnya, ada tes inteligensia umum atau TIU. Nah, kalau di sini, kemampuan otak kita benar-benar diuji. Mulai dari logika, analisis kata-kata, sampai kemampuan berhitung. Gampangnya, ini tes buat ngukur setajam apa sih kemampuan nalar kita. Dan yang terakhir dari SKD adalah tes wawasan kebangsaan atau TWK. Tes ini krusial banget. Tujuannya buat mastiin setiap calon ASN itu nggak cuma pinter secara akademis, tapi juga punya pemahaman yang mendalam soal pilar-pilar negara kita, kayak Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kamu berhasil lolos SKB, selamat, itu pencapaian besar. Tapi, jangan senang dulu. Perjuangan masih jauh dari kata selesai. Justru setelah ini, kamu bakal menghadapi tes-tes lanjutan yang lebih spesifik dan lebih menguras tenaga, baik fisik maupun mental. Alur tesnya ini pakai sistem gugur ya, kayak yang bisa kita lihat di sini. Artinya kamu harus lulus tes kesehatan dulu buat bisa lanjut ke tes fisik atau kesamaptaan. Lulus tes fisik, baru deh bisa ikut psikotes dan wawancara. Kalau gagal di satu tahap, ya perjalanan kamu otomatis berhenti di situ. Rangkaian tesnya ini lengkap banget.
Mulai dari pemeriksaan kesehatan yang detail, terus tes kesamaptaan buat nguji kebugaran fisik, biasanya ada lari, push up, sit up, lanjut lagi ke psikotes buat membedah kondisi psikologis kamu, dan ditutup dengan wawancara akhir buat menggali sedalam apa motivasi kamu. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih tesnya sampai seberat ini? Tujuannya jelas banget. Negara itu nggak cuma cari orang pinter. Negara cari satu paket komplit. Individu yang sehat badannya, stabil mentalnya, dan siap buat hadapin tekanan apapun pas nanti melayani masyarakat. Nah, sekarang kita mundur sedikit ya, ke gerbang paling pertama. Tahap yang sering banget dianggap sepele, tapi justru paling sering menggagalkan mimpi orang, bahkan sebelum perang dimulai. Apa itu? Seleksi administrasi. Ini dia dokumen-dokumen dasar yang wajib kamu siapin. KTP atau KK, ijazah atau SKL, sama pas foto resmi. Latar belakang fotonya juga harus sesuai ketentuan ya. Dan perlu diingat, semua pendaftaran itu terpusat secara online lewat portal SSCASN BKN, biar prosesnya adil dan bisa dipertanggungjawabkan. Tapi bukan cuma soal dokumen, perhatiin juga syarat-syarat khusus yang sifatnya mutlak ini. Ada batas umur, standar tinggi dan berat badan minimal, sampai syarat nggak boleh buta warna untuk jurusan-jurusan tertentu. Jadi, pastikan kamu baca detail persyaratannya baik-baik, karena tiap sekolah bisa beda-beda aturannya. Jadi pesan utamanya di tahap ini apa? Teliti, itu kuncinya. Salah ukuran foto, salah upload dokumen, atau tinggi badan kurang 1 senti aja. Itu bisa bikin kamu langsung Google saat itu juga. Di tahap administrasi ini nggak ada toleransi buat kesalahan sekecil apapun. Jadi, itulah peta lengkap perjalanannya. Dari mulai jaminan karir yang bikin tergiur, disiplin super ketat yang mengikat, sampai seleksi berlapis yang nguji otak, fisik, dan mental. Setelah tahu semuanya, pertanyaannya sekarang kembali ke diri kamu masing-masing. Siapkah kamu mendedikasikan diri untuk menempuh jalur ini?